Apa hukum pakai hijab? Sedangkan anak ulama ada yang tak pakai hijab. Tak bisa anak ulama jadi hukum. Nanti anak ulama tak pakai baju. Yang penting hijab itu kan hatinya. Yang penting itu hatinya. Saya khawatir nanti datang orang gila. Mama cakap tak pakai baju. Waktu itu tanya, kenapa? Kok kenapa begini? Yang penting itu hatinya pakai baju. Gitu. Yang boleh nampak macam anak UPP dari ujung ke ujung, yang nampak hanya wajah dan tapak tangan. Yang dimaksud dengan tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini sama ini, tutup sampai kemarin. Tutup. Saya bangga UPP bukan Universitas Islam, tapi semangat Islam luar biasa, dari ujung ke ujung tertutup, jilbab panjang. Wajah boleh nampak, tapak tangan boleh nampak, dan jangan sempit. Di UPP saya belum menengok lagi ada. Jangan transparan, jangan sempit. Tak boleh kain, jarang. Kainnya rapat, pakai dari dalam, dan kemudian pula jangan sempit. Ini ada orang pakai jilbab tapi sempit, sampai menjerit paha itu. Jangan. Apa hukumnya membaca Quran dengan langgam Jawa? Yang disepakati oleh para qari yang paham, bayati, soba, sikat, nahawan, jaharka. Adapun memasukkan ke selawat, sunan-sunan dulu, Sunan Kalijogo, memasukkan langgam Jawa ke dalam selawat. Tak masalah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itu bukan bayati soba, itu lagu Jawa. Ler iler, ler iler, cumiler, tai royo royo, manten anyar. Kunek manten anyari yo ingat. Semoga Allah selalu merahmati melindungi Ustaz. Amin. Saya mau bertanya, tapi mungkin di luar topik. Dari tadi di luar topik. Bagaimana hukum jual beli saham Pak Ustaz? Saham tersebut dari perusahaan yang bergerak di bidang halal seperti perkebunan, konstruksi, tapi dalam menjalankan bisnis mereka terlibat dengan bank, biasanya mengandung unsur riba. Hampir semua perusahaan pasti terlibat dengan bank. Saya perusahaan menjalin kerjasama dengan bank. Lalu saya jual saham. Saham bisa naik turun. Pas beruntung naik, pas rugi hancur turun. Apapun nama transaksinya, forex, jual beli saham, transaksi e-commerce, apapun nama transaksinya, kalau selamat dari yang tiga boleh. Apa yang tiga itu? Tidak ada risk, tipu, tak ada zul, aniaya, tak ada gharar, gambling. Kalau bersih dari yang tiga, lanjutkan. Tapi selama ada salah satu dari tiga, atau tiga-tiganya ada dari tiga. Renung baik-baik, tanya yang pakar, ada tak yang tiga? Ada risk, tipu, tak ada. Ada zul, aniaya, tak ada. Ada tak gambling? Ketidakpastian. Bisa melambung, bisa jatuh. Selama ada yang tiga, maka tak dibenarkan. Riba, haram, na'udzubillah. Saya salah seorang mahasiswi UPP ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai umat Islam menanggapi berbagai isu dari berbagai pihak yang ingin memecah belah umat Islam? Alhamdulillah, dengan munculnya kriminalisasi ulama, dengan munculnya Ahok, dengan munculnya macam-macam, kita justru bisa sekarang membedakan mana kawan, mana lawan. Yang selama ini kita anggap kawan rupanya lawan, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring musuh dalam selimut. Kepinding dia. Nah, alhamdulillah, dengan adanya Isra Mi'raj, nampaklah mana kawan, mana lawan. Gara-gara Isra Mi'raj lah Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Semua mengkafirkan, Muhammad gila, masa dia bisa naik? As-Siddiq. Dengan isu-isu belakangan ini, disitulah bisa kita nampak rupanya yang selama ini kau anggap kawan, rupanya lawan. Ajak dia, dakwahi dia. Kalau kau sanggup, anak-anak muda menjadi cyber army, tentara-tentara cyber, yang pandai buat meme, yang pandai buat karikatur, yang pandai buat ajakan, yang pandai buat video pendek. Berperang kalian di alam maya sana. Browsing, chatting, launching, mancing. Apa sebenarnya hidayah itu? Seperti apa Allah memberikan hidayah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran itulah hidayah. Hidayah itu Quran, petunjuk. Ustaz, saya mau ikut Ustaz ke Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Mau ikut sama saya? Iya, ikut aja sama saya ya. Rupanya saya sudah berangkat duluan. Ustaz, saya terlambat gimana? Kalian bawa mobil, terus aja. Nanti Pak Ustaz sampai Bangkinang, terus aja. Nanti Pak Ustaz dari Bangkinang sampai ke Kuok, terus aja. Nanti Pak Ustaz dari Kuok sampai ke jembatan Rantau Merangin, ada hidayah di atas. Belok kiri, Payakumbuh. Belok kanan, Pasir Pangarayan. Itulah hidayah. Tunjuk. Nanti kalau kau nampak hidayah, kau belok kanannya, ya Pak Ustaz. Begitu sampai di Simpang Rantau Merangin, dia pun belok kiri terus. Begitu sudah sampai ke Payakumbuh, baru dia bilang, Ustaz, kami sudah mau sampai Payakumbuh. Lalu saya bilang, terus saja kalian. Saat itu saya sedang marah. Kenapa saya marah? Karena dia tidak mengikuti hidayah, menolak hidayah. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an hudan
Al-Quran itu hidayah. Quran sudah lama turun, tapi kau menyia-nyiakan hidayah Al-Quran, maka kembali kepada hidayah Al-Quran. Makanya sebelum acara tadi dibacakan Al-Quran supaya dapat hidayah. Apa perbedaan ujian, cobaan, azab? Seperti apa Allah menunjukkan ketiga hal tersebut? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin. Kalau ada orang sakit, susah hati, gundah gulana, galau, kacau pikiran, kakinya tertusuk duri, illa kafarallahu anhu biha sayi'atuh, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya di masa yang lalu. Kita berjalan bertiga, tiba-tiba pas di jalan itu kaki kita tertusuk duri. Nah, apakah tusuk duri itu karena Allah menghapuskan dosa kita, atau karena Allah mengangkat derajat kita? Ada yang sakit, apakah sakitnya itu karena Allah menghapus dosanya, atau karena Allah mengangkat derajatnya? Kita tak tahu. Maka kita husnuzan aja sama Allah. Maka kita tak boleh mengatakan dengan orang sakit, banyak betul dosa kau. Boleh jadi dosa dia tak ada. Tapi kenapa dia sakit-sakitan terus? Karena Allah mau mengangkat derajat dia dengan kesabaran yang luar biasa. Ada tiga kemungkinan. Pertama, mungkin kita sakit karena kita banyak dosa, Allah mau cuci kita. Dua, mungkin kita sakit karena kita tak ada dosa, tapi Allah mau angkat derajat kita. Tiga, boleh jadi kita sudah sampai ke tempat yang tertinggi, tapi amal kita kurang. Pas dicek malaikat, ini amalnya kurang. Buat dia sakit, sehingga ketika dia sabar, cukuplah itu. Ada amal yang lebih besar daripada haji. Amal lebih besar daripada puasa. Apa dia? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menerima ujian Allah, maka dia akan diberikan balasan bighairi hisab. Nah, jadi tak bisa kalau demam itu menghapuskan salah, kalau jantung koroner itu mengangkat derajat. Belum ada standarnya. Bagaimana cara memantaskan diri agar titel hamba Allah dapat diraih? Bagaimana cara untuk mengutamakan kehidupan akhirat daripada mengutamakan kehidupan dunia? Apakah harus menunggu hidayah atau ujian? Tengok orang cacat. Maaf, adik-adik, saudara-saudaraku yang diberi Allah kekurangan, kalian ada tamu-tamu Allah. Ada yang diberi kurang fisik, ada yang diberi kurang akal, ada yang diberi kurang sehat. Tengok, dia yang kurang cacat, syukurnya hebat. Aku sempurna, kenapa tidak? Tengok orang sakit, pergi ke rumah sakit. Balik dari sini nanti pergi ke pasar Pengarayan, tengok orang sakit. Kalau security satpam nanya, kamu mau apa? Saya mau tengok orang sakit. Siapa yang sakit? Semua yang sakit mau tengok. Yang ketiga, tengok orang mati. Iringi jenazah, tengok kubur orang mati. Akan membangkitkan menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta. Dunia ini kalau dikejar tak terkejar, ingin jadi ini, ingin jadi. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti bawaannya mau mati semua. Kau setelah S1 UPP mau S2 kemana? Dalam Pak Ustaz, mau mati. Bolehkah seorang perempuan mengajukan permintaan pada calon suaminya tak mau dipoligami selagi saya masih sanggup untuk memenuhi semua hak suaminya ketika hendak melakukan pernikahan? Ini namanya takabik indak batagi. Tidak boleh mengajukan syarat kalau syarat itu dibenarkan agama Islam. Masalah poligami dibenarkan dalam agama Islam. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup bersikap adil fawahidah. Adik-adikku yang perempuan, kalian tidak perlu terlalu cemas suami ingin nikah lagi. Tengoklah B.J. Habibie. Kurang cerdas apa Habibie? Doktor Eng dari Jerman. Tapi ketika Ainun meninggal, sampai sekarang dia tak menikah lagi. Maka disinetronkan, difilmkan Ainun Habibie. Tak bisa. Jadi jangan kalian seuzon semuanya mau berbini dua. Enggak. Kalaupun ada cakapnya aja itu, hatinya lebih parah dari itu. Bolehkah seorang perempuan bekerja setelah menikah setelah mendapatkan izin dari suaminya? Perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku 3 syarat. Pertama, izin suami. Izinnya mesti murni. Banyak juga suami mengizinkan istri karena dia ditekan. Namun kalau tak izinkan, jangan. Yang kedua, menutup aurat. Tidak solek-solek jahiliyah. Jangan bekerja ke kantor, pakai solek, makeup, muka putih tangan hitam. Bedak kain gengsi. Lipstick tebal ditambah. Sampai di kantor orang ketawa, awak ketawa. Orang senyum, awak senyum. Rupanya yang disenyumkan orang, awak lupa salah pakai. Kanan dijauh, diri. Pertama, izin suami. Yang kedua, jangan solek-solek jahiliyah. Yang ketiga, jangan bercampur aduk laki-laki yang tak mahram. Kalau ada tugas keluar kota, ada suami, ada kepala dinas, ada kepala kantor, ada kawan, ada sahabat. Ini boleh. Berapa lama waktu yang diperbolehkan diizinkan oleh suami istri untuk berjauhan setelah menikah karena hal-hal tertentu? Misalnya berjauh. Tak ada batas waktu. Karena laki-laki ini tak sama. Ada laki-laki yang tinggi, ada laki-laki yang sedang, ada laki-laki yang rendah. Ada yang nafsunya bisa dia tahan sampai 3 bulan, 4 bulan. Ada pula tak tahan. Pagi dia berpisah, petang udah kunang-kunang dia. Macam. Jadi kenali suami anda itu termasuk tipe yang mana. Kalau dia termasuk yang 300 tenaga kuda, jangan kamu pergi jauh. Bagaimana hukum non-muslim mengucap salam kepada muslim? Idza sallama alaikum ahlul kitab. Kalau ada non-muslim mengucapkan salam kepada kalian, faqulu wa alaikum. Maka jawablah wa alaikum. Assalamualaikum. Wa alaikum. Assalamualaikum. Wa alaikum. Apa arti wa alaikum? You too. Kamu juga. Assalamualaikum. Kamu juga.
Begitu caranya. Lalu kemudian, bolehkah kita mengucapkan salam kepada non-muslim? Tak boleh. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kau ucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana caranya kalau Ustaz ceramah di kantor dinas, kantor wali kota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada kalian penghuni surga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang di dunia senang, di akhirat masuk neraka, salam sejahtera buat kalian semua. Tapi jangan bilang kuat-kuat, sakit nanti dia. Ini anti kebinekaan, lagi-lagi anti kebinekaan. Bagaimana menurut Pak Ustaz tentang non-muslim mengucap password untuk hijrah ke Islam tapi datang ke acara? Apa salahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, maka masuk Islam. Masalah gunting pita bisa belakang. Apa gunting? Sunnah. Makanya ustaz-ustaz jangan ceramah terlalu keras. Ini ustaz-ustaz ceramah di atas mimbar. Yang pertama kali berhitan adalah Nabi Ibrahim. Bersunat umur 80 tahun dipotong pakai kampak. Takut orang masuk Islam dengar kampak. Jangan. Coba sampaikan yang lembut. Bersunat itu tak sakit. Macam digigit semut aja tak sakit. Sedikit. Kau dulu sakit? Enggak. Tapi aku lagi tak kemana-mana. Tuh. Jangan menggunakan kata-kata yang provokatif, kata-kata yang tak bersahabat. Rukun Islam ada 5 perkara. Banyak Cina-Cina takut masuk Islam. Hanya 5 perkara. Satu perkara 5 juta gitu.